Kalau ngomong bisnis sama marketing kan kita nggak bisa lepas dari persaingan ya. Jadi kemana aja, produk apa aja yang kita buat, feature apa aja yang kita bikin, selalu ada aja pesaing gitu ya. Dan apa namanya, kadang-kadang kita mikir gitu kan, apa namanya, kalau posisi kita unggul gitu ya, terus kita tergoda juga untuk udah unggul terus kenapa nggak diomongin, dan bahkan kalau perlu dibandingin, ditunjukin ke orang bahwa emang kita unggul gitu ya. Apa namanya, cara nunjukin macam-macam gitu kan. Ada yang mainnya masih halus gitu ya, ngomongnya dengan apa namanya, bikin perbandingan, bilang bahwa kita dibandingkan dengan produk merek X gitu kan. Atau bisa juga ada yang bilang, ada yang nunjukin dengan atribut ya, misalnya dengan warna gitu, atau dengan apa ya, dengan atribut-atribut yang lebih implisit, tapi orang tetap bisa nangkap sebenarnya yang lagi diomongin tuh merek tetangga yang mana sih gitu ya. Ada juga yang sebenarnya frontal tuh kayak terang-terangan nyebut merek. Kalau di luar negeri itu boleh. Kalau di Indonesia ada aturannya, ada etika periklanan yang kita tidak boleh membandingkan secara langsung dengan merek lain, kecuali ada data atau reference yang memang bisa dipercaya, itu yang dikeluarkan oleh third party. Nah, kalau di luar negeri itu terang-terangan gitu kan, dibandingin merek kita dibanding merek lain, atau ada juga yang pakai maskot gitu ya, walaupun maskotnya nggak kelihatan full gitu tuh. Terus ada juga yang sampai luar biasa vulgar, maksudnya perbandingannya ya, beneran nyebut merek terus mocking, jelek-jelekin gitu ya, diejek lah gitu ya, kayak dalam tanda kutip, entah di roasting entah apa gitu ya. Logo sama produknya pun terang-terangan ditunjukin gitu. Contohnya apa? Contohnya yang paling sering kalau dari dulu tuh Microsoft sama Apple gitu ya. Itu udah lama banget, udah jadi kasus lama dan udah sering banget ya. Jadi kalau saya nggak salah ya, kalau saya nangkepnya itu lebih banyak dimulai oleh si Microsoft dulu, jelek-jelekin dalam tanda kutip ya, bukan jelek-jelekin sih sebenarnya, lebih ngomong ke ini loh, kalau kamu pakai Apple tuh kamu bisanya begini, kalau Microsoft bisanya gini dan lain sebagainya. Jadi benar-benar perbandingan side by side, logonya ada di sana, produknya bahkan gitu ya. Terus abis itu makin kesini ada juga Samsung sama Apple juga sama. Samsung entah dengan gaya dibawa jadi lelucon gitu kan, ada juga yang sebenarnya terang-terangan, ada yang ya gimana pun ngomongin soal feature-nya Samsung kan banyak yang memang bisa dibilang lebih duluan keluar ya, udah dikeluarin terus baru berapa tahun kemudian Apple. Nah ketika Apple ngeluarin ini terus ngomong seolah-olah ini inovasi itu, terus dia kayak diejek Samsung kayak itu kan udah dari tahun lalu, udah dari 3 tahun lalu dan sebagainya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga yang paling vulgar tuh sebenarnya antara Burger King sama McD gitu ya. Ini juga sama ya, walaupun secara produk kan, produk makanan tuh nggak bisa langsung di-compare kan. Kalau soal rasa tuh kan relevan, relatif lah ya, relatif, setiap orang subjektif gitu. Tapi ejek-ejekannya cukup menarik gitu ya, terutama dari Burger King gitu. Bahkan mocking si Burger King tuh kalau nggak salah pernah bikin activity pesan salah satu produknya mereka, tapi di drive-thru-nya merek sebelah gitu ya. Ada juga iklan yang dia pakai maskotnya si sebelah gitu kan, yang kelihatan banget, yang ada maskot kartun lah ya, semi kartun itu. Terus habis itu si semi kartun ini lagi pesan makanan di restoran dia gitu. Nah ini menarik, apa sih yang kita harus lakukan kalau emang ada kesempatan itu karena kita punya keunggulannya, atau sebaliknya juga gitu kan, kalau kita jadi korbannya itu gimana. Nah kita perlu ngerti juga sebenarnya apa yang mau dicari dengan membandingkan produk secara langsung. Pertama udah pasti competitiveness ya kan, kita mau nunjukin keunggulan, mau mau membuat orang-orang yang belum mutusin mau beli apa terus jadi bergeser, gue beli merek yang ini aja deh, setelah dibandingin tuh, lihat tuh dia udah bikin perbandingannya dan terang-terangan gitu kan, ini emang lebih bagus gitu ya. Terus yang kedua adalah mempertahankan loyalty dari usernya gitu, karena usernya misalnya merek A sama merek B, merek A ini yang bikin iklannya bahwa dia unggul compare to merek B, terus habis itu dengan dia bikin begini, terus habis itu dia bisa bisa bikin pemilih merek A, konsumen merek A itu akan lebih bangga tuh kan, bener merek gue bener gitu kan, pilihan gue bener, kenapa gue milih ini gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah tapi juga ini juga sebenarnya dalam rangka nge-build relevansi ke audiensnya merek B gitu, karena dengan bahas dua merek tersebut relevansinya terbangun bukan cuma sama merek itu. Kalau kita bikin
gue punya merek A terus habis itu gue iklan di merek A, relevansinya kebangun sama yang tertarik sama merek A. Tapi dengan di compare sama merek B, itu usernya merek B pun juga jadi relevan. Ada apa nih kok brand yang gue pakai kok dibanding-bandingin, sehingga harapannya pelan-pelan mulai dapat perhatian, terus bisa narik mereka, kurang lebih gitu ya. Nah, dampaknya sebenarnya apa atau risikonya kalaupun ada tuh apa aja sih gitu. Yang pertama sebenarnya gini, ketika kita punya merek, anggap aja kita punya merek A, terus habis itu kita ngebandingin entah dengan cara apapun, dengan cara yang soft maupun apalagi yang vulgar ya. Kalau soft sih mungkin agak aman ya. Dengan cara yang vulgar gitu ya, yang frontal, kita bandingin sama merek B. Yang nggak bisa dipungkiri adalah kita kasih exposure gratis ke merek B, karena di dalam iklan kita akhirnya juga ada produknya dia, walaupun ditujukin dengan cara yang tidak baik gitu ya. Tapi tetap ada exposure-nya yang tetap ke bawah. Yang bisa-bisa bahkan orang yang tadinya tidak berpikir merek B malah jadi lumayan juga tuh kayaknya begitu ya. Karena kalau kita ngomong feature itu kan sebenarnya apa ya, nggak selalu universal. Artinya ketika dibilang merek gue misalnya ya, kalau kita ngomongin handphone ya, yang satu bilang gue bisa bayar pakai NFC, jadi handphone gue deketin aja sama EDC di restoran gitu ya, terus gue bisa bayar, sementara yang satu enggak. Nah, tapi buat orang-orang yang nggak punya kartu kredit, karena itu kan biasanya pakai kartu kredit ya, atau dia pakai e-wallet yang memang connect sama itu, yang mereka tidak mengadopsi produk itu, terus habis itu ya buat apa, nggak terlalu penting gitu. Jadi kalau ngomongin fitur, kelebihan, kekurangan itu sebenarnya soal perspektif dan orang per orang tuh beda gitu. Tapi yang udah pasti jatah premannya dalam tanda kutip ngasih awareness ke merek B akhirnya tetap harus dibayar gitu. Jadi itu yang harus dikonsider. Nah, membandingkan dengan merek lain itu juga resikonya cukup gede untuk brand yang bisa dibilang belum kuat gitu ya. Kebayang kalau brand belum kuat, jelek-jelekin brand kuat gitu kan. Anggap aja gini deh, ada satu merek sepatu gitu ya, mereknya misalnya Semoga Muat gitu ya, atau mereknya Sporty deh gitu ya, nggak tahu ada apa nggak gitu. Anggap aja mereknya Sporty terus kejelek-jelekin Nike gitu kan. Orang nggak tahu Sporty itu brand apa dan sebagainya, terus ngejelek-jelekin. Pertama, kemungkinan kecil orang menggubris gitu ya. Kedua, malah jadi dianggap kayak orang gila, kayak kalau di dunia real tuh kayak orang-orang pansos mau ikutan tenar aja numpang gitu ya. Akhirnya jadi kayak gitu. Jadi hati-hati juga kayak gitu. Ketika mereknya kalau mereknya gede mungkin lain cerita, karena brand awareness-nya udah ada, brand perception-nya tentang brand ini udah terbentuk. Kalau belum, risikonya jadi gede sekali. Terus habis itu ketika brand yang kita manage itu mau kita dorong untuk ngebandingin dengan merek sebelah, itu bisa juga punya resiko untuk menciptakan inferior positioning atau perception gitu. Jadi dianggapnya brand ini inferior. Kenapa begitu? Karena begini, logiknya presiden ngapain sih misalnya ngomongin lurah, lurah itu jelek, ngomongin ke kanan kiri, lurah itu jelek banget gitu kan, seolah-olah presiden urusannya lebih gede lah, nggak usah ngurusin lurah gitu kan. Atau misalnya juara dunia gitu ngomongin juara kelas kampung, ngapain gitu kan. Jadi biasanya yang ngomongin itu adalah yang di bawah ke atas. Oposisi ngomongin pemerintah. Karena apa? Oposisi tidak punya authority. Kalau pemerintah ngomongin oposisi buat apa? Saya punya authority, ngapain saya ngomongin dia? Nah, oposisi kan nggak punya authority, jadi dia berusaha mengganggu gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan. Nah, masih relatif lebih aman kalau antara dua ini, pertama gapnya tipis, kayak musuh bebuyutan ya. Jadi misalnya kayak tadi Samsung Apple gitu, Microsoft Apple, McD Burger King, itu kan secara brand perception kan beda-beda tipis. That's why makanya kebetulan contohnya juga relevan untuk nggak apa-apa mereka jalan ke sana. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, si Apple sama Samsung aja begitu, Microsoft sama Apple aja begitu, jadi brand kita juga bisa dong begitu gitu kan. Boleh kalau memang gapnya nggak kegedean, kayak gapnya nggak terlalu jauh lah, pemain nomor 1 sama nomor 2 gitu, atau 2 sama 3 gitu, atau 3 sama 4 gitu masih oke. Tapi kalau 1 sama 5 gitu, mau ngapain, 1 sama 3 juga kayak kejauhan deh gitu kan. Itu dia, jadi itu harus hati-hati. Terus habis itu harus dikonsider juga ada brand-brand tertentu yang baiknya selalu menjaga image positif. Yang pertama apa? Brand pendidikan, itu pasti. Kenapa? Karena brand pendidikan itu yang dijual itu bukan cuma feature, tapi yang dijual itu cara pikir, karakter dan sebagainya. Nah, kalau bayangin nggak kalau ada kampus terus ngejelek-jelekin kampus lain gitu kan jadi mikir kamu tuh pendidik apa enggak sih? Karena pendidik itu kan sebenarnya harus punya mindset bahwa
apa ya? Ya kita mau orang jadi lebih pinter, murid jadi lebih pinter dengan bantuan kita. Tapi kepeduliannya bukan terhadap abis itu saya dapat uang dari sana. Kepeduliannya adalah saya mau bikin orang jadi lebih pinter. Dan kalau itu bisa dilakukan dengan dengan lewat orang lain, lewat merek lain, artinya lewat kampus lain, ya nggak apa-apa, karena pendidik itu goalnya adalah bikin orang pinter, bukan make money gitu kan. Kalau di bisnis pendidikan harusnya begitu. Jadi itu juga harus hati-hati gitu. Terus habis itu ada juga misalnya produk-produk kreativitas gitu ya. Produk-produk yang positioningnya kreativitas gitu ya. Tapi cara ngejelekin ya dalam tanda kutip atau ngebandinginnya nggak kreatif. Terus akhirnya jadi kayak aduh dia ngebanding-bandingin aja nggak kreatif. Terus habis itu gimana nanti saya mau pakai produknya gitu, kayaknya nggak represent itu. Terus ada juga produk-produk yang diasosiasikan dengan kepedulian ya, caring gitu, kayak rumah sakit, kalau ada klinik psikolog mungkin. Terus ya kayak tadi sekolah kan juga sama, pendidikan juga kan caring ya, kita care sama orang. That's why makanya gimana kita bisa percaya dia care sama kita kalau dia nyikut kanan kiri untuk menang gitulah ya, dalam tanda kutip gitu. Jadi itu juga hati-hati. Nah banyak bisnis yang sebenarnya dinilai bukan cuma dari fitur ya, tapi bukan masalah unggul apa enggak, tapi memang dari karakternya, dan kita harus hati-hati soal itu gitu loh. Nah yang terakhir sebenarnya kalau kita ngomongin dampak adalah kalau ketika kita ngomongin soal pesaing gitu ya, apalagi secara frontal, dampaknya itu bukan cuma ke mereknya doang, ke merek pesaing, tapi juga ke penggunanya si merek itu gitu. Dan orang pada dasarnya tidak suka ditunjukin kalau dia salah, apalagi disalah-salahin gitu kan. Pembeli tuh suka nggak bisa secara fair nerima masukan atas keputusan pembeliannya. Ibu pakai apa bu? Saya pakai merek A gitu ya. Wah jangan merek A bu, merek A mah jelek banget, ini gini. Nah itu biasanya kalau kita mulai dengan gitu, kalau orang sales dengan mulai gitu, biasanya tersinggung gitu kan. Dia mulai ya lihatlah orang-orang sales kalau mulai jelek-jelekin biasanya kayak gitu. Terus habis itu ibunya jadi defensif, enggak kok saya baik-baik aja dan sebagainya gitu kan. Kalaupun nggak nunjukin, kalaupun dia gitu ya emang kenapa ya gitu, tapi dia makin resiko untuk antipati terhadap orang yang jelek-jelek ini makin gede. Kecuali kalau misalnya udah ada problem. Misalnya saya punya langganan internet satu brand gitu ya, yang masalahnya banyak banget gitu ya. Terus habis itu ketemu di mall itu ditawarin internet provider lain gitu. Terus habis itu diajak ngobrol, "Bapak pakai apa?" "Saya pakai merek X" gitu ya. Terus habis itu, "Wah, merek F merek X nih banyak masalahnya gitu ya." Ya itu dia mas. Saya jadi gampang karena saya sudah punya pemikiran bahwa ini ada masalah. Jadi ketika dia jelekin, ini hanya mengkonfirmasi. Tapi kalau saya belum merasakan kekecewaan, terus habis itu dibantah, "Bapak salah banget milih merek itu." Sementara saya nggak ngerasa gitu ya. Itu malah jadi berbalik gitu. Berbaliknya adalah mereka bisa amat sangat defensif dan mereka, gue nggak mau deh pakai brand itu. Nah, kenapa bisa begitu? Pertama, ada yang namanya komitmen bias. Jadi kita cenderung komit pada komitmen awal apapun yang kita pernah buat, walaupun ternyata sebegitu jalan ada hal yang lebih benar dari apa yang kita udah komit gitu ya. Tapi biasanya kita tetap komit gitu. Kita berusaha komit. Kayak kita beli barang gitu ya. Terus salah gitu ya, kita nggak langsung pindah, kita masih berusaha sekuat tenaga supaya keputusan untuk beli barang ini itu terasa benar gitu kan, karena ada gengsi bermain. Saya nggak mau kelihatan salah gitu, apalagi kalau belinya aja memperjuangkan untuk ini beli aja udah ngerayu istri, udah ayo dong ini perlu banget dan lain sebagainya. Jadi makin lebih berat lagi. Terus habis itu ada lagi yang namanya conformity bias. Conformity bias itu gini, ketika kita sudah punya pandangan, ketika konsumen udah punya pandangan yang menurut saya benar A gitu ya, terus habis itu datang salesnya B, terus ngomong, dia bukan memutar balik lah, tapi anggap aja dia jelek-jelekin A gitu. Nah padahal dia udah yakin sama A, dia akan menangkap omongan yang B hanya yang sejalan dengan A, yang gak sejalan dia akan tolak. Dia bilang enggak kok A baik-baik aja dan lain sebagainya gitu. Jadi itu hati-hati banget, karena akhirnya konsumennya akan makin ngelawan gitu ya. Kalaupun berhasil, yaitu tadi, satu, orang-orang yang memang udah kecewa, atau orang-orang yang ya bener-bener logical banget gitu, dan itu harus hati-hati. Nah baiknya gimana? Pertama kita harus mikir bahwa pembelian itu bukan cuma soal logik gitu kan. Orang beli itu bisa juga ada yang namanya irrational buying gitu kan. Orang beli brand juga
gitu, beli karakter, beli gengsi, dan itu yang bikin Apple masih banyak dipakai gitu kan. Bahkan walaupun secara fitur banyak pesaing yang nggak kalah kompetitif dibanding dia, harga pun juga gitu kan. Maka dari itu juga si Apple nggak banyak ngomongin fitur, dia lebih banyak ngomongin benefit, ngomongin gengsi, ngomongin nih lo kamu kalau pakai Apple tuh bakal jadi gimana sih gitu dan sebagainya. Terus habis itu saran saya coba deh lihat video saya, udah mungkin berapa puluhan episode yang lalu ngomongin soal brand hierarki. Di sana saya ngomongin bahwa di brand hierarki itu ada level yang namanya inspire sama resonate. Itu di atas, inspire sama cult itu itu di atas resonate. Nah, ketika kita jualnya logic, itu kayak jual kayak mau aim di level brand resonate gitu ya. Nah, which semuanya tentang rasio dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau udah di level inspire, orang udah nggak lihat fitur doang gitu. Fitur salah satu tapi bukan itu yang utama. Apalagi ke level cult. Contohnya level cult apa ya? Tadi Apple. Coba ngomong sama Apple fanboy, ngomong sama anak-anak Harley gitu ya. Tentang wah, motor lo jelek gitu kan. Kenapa nih, lihat getarannya kenceng banget, panas lagi segala macem. Akan digampar kali karena levelnya udah cult, jadi nggak bisa dihadapin secara frontal yang akhirnya bikin dia jadi defensif gitu kan. Dan ketika ditarik ke logic pun nggak akan semudah itu karena keputusan pembeliannya bukan karena logik, bukan karena rasional, tapi justru hal-hal yang irasional. Jadi nggak semudah itu ya. Nah, terus habis itu pertanyaannya akhirnya kalau kita brand yang kuat atau nggak kuat itu ada bedanya nggak? Ada bedanya sebenarnya gitu. Jadi kalau kita brand yang lebih unggul dibanding brand yang mau kita compare gitu ya, baiknya nggak balik lagi kayak tadi gitu kan. Kayak contoh saya, masa presiden ngomongin lurah sih, masa presiden ngomongin oposisi sih, udah nggak usah diomongin gitu kan. Kita posisinya lebih tinggi gitu kan. Jadi ngapain gitu kan, brand yang di atas tidak ngomongin brand yang di bawah. Justru ketika kita ngomongin yang di bawah, kita sedang menunjukkan ketidakpedean kita gitu ya, dan akhirnya menunjukkan inferior kita, dan itu bahaya banget gitu. Jadi brand yang di atas tuh harus pede. Kalau ditanya soal konsumen, soal perbandingan ini misal di sosmed gitu ya, baiknya ditanggapi tapi dengan positif gitu ya. Misalnya kalau ditanya, jadi bagusan mana nih, merek Anda atau merek sebelah gitu ya, kita bilang aja kita kan ya kita bilang setiap brand punya keunggulan gitu misalnya. Terus habis itu kita bangga dengan berbagai keunggulan yang kita punya yang membuat brand kita, tapi nggak ngomongin konsumen gitu ya. Terus kalau masih dikejar gimana? Saya pernah tuh ngalamin itu, dikejar ya. Iya, jadi gimana kalau brand merek sebelah gitu kan? Nah, kita jawabnya halus aja, kita bilang bahwa ya untuk hal itu silakan ditanya ke merek sebelah, mungkin dia akan lebih ngerti gitu. Terus kita bisa secara diplomatis bilang bahwa kita fokuslah sama keunggulan kita, sama produk kita, pengembangan segala macam. Jadi kita nggak bisa ngomong atas nama merek sebelah gitu. Nah, gimana kalau kita dijadiin korban? Jadi brand kita justru malah dalam tanda kutip diserang ya. Yang pertama harus berusaha clean gitu ya. Kalau nggak berbahaya, mending didiemin aja. Kalau berbahaya, entah dia udah mulai jadi bikin orang membicarakan atau ada impactnya ke sales gitu ya. Mungkin cara yang paling aman adalah mulai menggunakan third party, PR, testimoni segala macam. Orang-orang yang happy pakai ini, ya udah biar mereka yang jawab, bukan kita yang jawab. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau harus banget dibales ya, karena udah berkali-kali dan membahayakan. Kayak Apple ya, Apple sekarang udah mulai membalas. Awalnya nggak, sekarang Apple mulai membalas, baik si Samsung dan lain sebagainya gitu ya, itu udah mulai dibalas juga sama Apple gitu. Tapi ketika balaslah dengan cara yang pintar, yang membuat ini tidak menjelek-jelekan orang, tapi benar-benar cuma ya halus gitu kan, faktual, bisa dipercaya dan lain sebagainya, dan yang penting nggak menyinggung konsumen. Hati-hati gitu. Jadi secara tone harus positif, harus kasih solusi buat konsumen, ngajak mereka pindah secara positif gitu ya. Tone-nya harus asertif, bukan agresif, supaya mereka nggak jadi defensif gitu. Intinya hati-hati aja, konsumen tuh nilai dari gesture dan komunikasi kita. Jadi kalau kitanya kelihatan panik, inferior, akhirnya orang jadi ngeliat, nih kayaknya brand gue kok jadi begini ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita pede, kita tenang, jawabnya dengan jawaban yang benar, atau jawab dengan produk baru, fitur baru, iklan yang baru yang lebih keren gitu kan, tanpa perlu menyinggung sebelah, itu akhirnya orang jadi semakin yakin karena ini
ini nih kayaknya dia lebih oke ya. Jadi hati-hati kalau kita ngomongin marketing, kita ngomongin brand building, ketika kita ngomongin purchase decision making journey, orang itu menilai dari banyak hal-hal yang implisit, dan itu somehow tetap bisa ditangkap sama konsumen. Jadi kalau secara implicit gesture kita tidak menunjukkan itu, akhirnya ya kita jadi kelihatan kalah sih gitu.